Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Memuti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Memuti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good. On this lovely day, we are going to continue our English class. Kita akan melanjutkan pembelajaran atau kelas bahasa Inggris kita. And today we are going to learn about descriptive text. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, don't forget to like, share, and subscribe this video. So, in descriptive text, pada teks deskriptif, Mem akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu tentang definition atau pengertian dari descriptive text. Yang kedua tentang generic structure atau yang disebut dengan struktur penulisan teks. Dan yang ketiga tentang language features atau tentang ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Oke? Jadi langsung saja kita mulai. We start from the definition of descriptive text. So what is descriptive text? Jadi apa sih sebenarnya descriptive text itu? Jadi seperti yang kalian bisa lihat, kalian bisa baca bahwa descriptive text itu is a text which says what a person or a thing is like. Jadi jenis descriptive text itu adalah salah satu teks yang ada dalam bahasa Inggris dan sesuai dengan namanya descriptive, describe, menggambarkan. Jadi teks ini akan menggambarkan apakah dia akan menggambarkan orang, benda, hewan, tumbuhan ataupun tempat. Oke? Jadi dalam descriptive text itu bukan hanya orang atau tumbuhan, hewan, benda saja yang bisa digambarkan, tapi tempat pun bisa dideskripsikan atau dijelaskan. Okay? So its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuan dari tes deskriptif ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kepada pembaca suatu benda atau makhluk hidup seperti orang, binatang, ataupun tempat. Oke, jadi tujuan dari teks ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan. Oke? Nah, yang biasa dijelaskan dalam teks ini itu adalah seperti dalam bentuknya seperti apa. Contohnya kalau misalnya kita menggambarkan orang, mendescribe orang, kita menggambarkan orang atau menjelaskan orang, yang diceritakan itu contohnya bentuknya, apakah dari bentuk matanya, apakah matanya sipit, atau bentuk hidungnya, apakah hidungnya mancung, rambutnya misalnya panjang, atau keriting, warnanya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk. Oke, jadi bisa diceritakan tentang bentuknya, cirinya, ataupun sifatnya. Misalnya kalau misalnya kita mendeskripsikan orang, kita menggambarkan sifatnya, misalnya dia orangnya baik, pekerja keras, itu namanya menggambarkan sifat. Oke? Jadi di descriptive text ini kita bisa menggambarkan orang, benda, hewan, tumbuhan, ataupun tempat. Oke, langsung saja kita masuk ke generic structure atau struktur kebahasaan dari atau struktur penulisan dari teks deskriptif ini. Jadi dalam deskriptif teks ini ada 2 generic structures-nya. Yang pertama yaitu identification and description. Jadi pada identification ini contains about the introduction of a person, place, or animal or object will be described. Jadi pada pembahasan identification ini berisikan tentang dia menjelaskan tentang topik yang akan dideskripsikan. Jadi, apakah kita misalnya ingin mendeskripsikan orang, tempat, binatang, atau benda, di bagian ini kita sebut dengan identification. Jadi, biasanya identification itu ada di paragraf pertama, oke, pada descriptive text. Setelah itu masuk ke paragraf selanjutnya, disebut dengan description atau deskripsi. Sesuai dengan namanya deskripsi, berarti di sini kita akan menjelaskan lebih detail. Contains of description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms,
colors, or anything related to what the writer described. Jadi, kalau misalnya di identification itu pengenalan atau disebutkan perkenalan tentang apa yang akan digambarkan, kalau di description itu sudah lebih detail, sudah lebih rinci. Kita ingin menggambarkan apakah kita menggambarkan bentuknya, warnanya, oke? Jadi kita mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Jadi kalau misalnya di identification itu dia perkenalan, mengidentifikasi topik. Jadi kita sebagai ingin menggambarkan sesuatu, di sini digambarkan, disebutkan siapa yang ingin digambarkan, misalnya seperti itu. Lalu di pembahasan selanjutnya itu disebut dengan description, karena di sini sudah kita menggambarkan, kita sudah menyebutkan pertama apa yang ingin kita gambarkan, kita menyebutkan secara garis besar. Di description ini, paragraf description ini kita menyebutkan lebih rinci, kita sudah mendeskripsikan sesuai dengan namanya description, berarti deskripsi. Nah, di sini kita sudah mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita gambarkan tadi. Oke, apakah kita menyebutkan warna, bentuk, sifat, dan lain-lain. Oke? Jadi bisa dipahami ya bahwa generic structure dari descriptive text itu ada identification dan description. Identification berisikan tentang introduction atau perkenalan terhadap apa yang ingin kita gambarkan, apakah dia orang, benda, hewan, ataupun tempat. Sedangkan di paragraf selanjutnya yaitu disebut dengan description atau deskripsi. Nah, disinilah kita lebih rinci mendeskripsikan apa yang ingin kita sampaikan atau ingin kita gambarkan. Contohnya kita menyebutkan warnanya, bentuknya, cirinya, sifatnya. Oke, itu ada di description. Setelah generic structure, oke, kita masuk di example dulu ya. Jadi ini memberikan contoh example dari descriptive text. Jadi 2 weeks ago, 2 minggu lalu, yang meminta membacakan teks, yang memberikan beberapa teks pilihan yang bisa dibaca, itu adalah jenis teks deskriptif yang kalian sudah bacakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari descriptive text berjudulkan My Favorite Doll. Jadi dia menceritakan, judulnya itu tentang boneka kesukaanku atau boneka kesayanganku. Nah, ini adalah objek yang digambarkan atau deskripsikan. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa generic structure atau struktur dari penulisan descriptive text itu adalah yang pertama identification. Nah, inilah paragraf pertama yang disebut dengan identification. Karena di paragraf pertama ini dia memperkenalkan apa yang ingin digambarkan. Contohnya, I have a favorite doll. It is a teddy bear. My sister gave it to me as my birthday present last month. I put it in my bedroom beside my pillow. Oke, jadi dia di paragraf pertama ini disebut dengan identification atau identifikasi, di mana dia menyebutkan atau memperkenalkan apa yang ingin digambarkan. Nah, ini kan yang ingin digambarkan adalah boneka kesukaannya. Nah, di sini dia menyebutkan tentang boneka kesukaannya yaitu teddy bear. Nah, ini di paragraf pertama ini berisikan tentang identification atau perkenalan singkat dengan apa yang ingin digambarkan. Nah, untuk paragraf kedua boleh masuk di description atau deskripsi. Nah, disinilah digambarkan lebih detail tentang favorite doll-nya ini atau boneka kesukaannya ini. Oke, jadi kalau paragraf pertama itu cuma perkenalan, paragraf kedua sudah masuk lebih rinci, lebih dalam tentang pembahasan yang ingin digambarkan. Nah, oke, jadi bisa dimengerti ya tentang descriptive text. Setelah generic structure, kita masuk ke language features atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Yang pertama yaitu specific participant, atau di sini adalah kata-kata benda yang spesifik. Nah, contohnya tadi my favorite doll. Jadi ada partisipan atau spesifik partisipan atau partisipan yang lebih spesifik. Jadi kalau di descriptive text itu dia menggambarkan hal yang spesifik. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan tentang satu tempat atau suatu boneka, tentang itu tadi my favorite doll, berarti yang digambarkan itu adalah satu
benda yang tentang favorite doll itu, boneka kesukaan itu, kita menggambarkan hal yang lebih spesifik tentang boneka tersebut, oke? Jadi contohnya, my best friend, siapa my best friend, tak disebutkan satu orang atau dua orang, lalu digambarkan atau dijelaskan tentang orang tersebut. Itu yang namanya dengan specific participan. Yang kedua yaitu the use of the adjective, penggunaan kata sifat. Nah, kata sifat di sini digunakan untuk menjelaskan objek, oke? Jadi kita menggunakan itu adjektif atau yang disebut juga dengan kata sifat digunakan untuk menjelaskan objek tersebut. Objek yang dimaksudkan di sini adalah ini, spesifik partisipannya yang dijelaskan, oke? Jadi contohnya, kalau misalnya kita bilang a beautiful beach, nah inilah kata sifatnya. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan tentang pantai, kita ingin bilang pantainya indah, berarti kita menambahkan adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat dari indah adalah beautiful atau a handsome man, the famous place in Jepara. Nah, jadi di descriptive text itu mengandung kata sifat. Nah, kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan objek yang digambarkan atau yang dijelaskan, oke? Yang ketiga adalah the use of simple present tense. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, last week kita sudah belajar tentang simple present tense. Jadi simple present tense itu adalah pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan fakta, fake atau general truth atau kenyataan atau kebenaran umum. Nah, di descriptive text ini, karena kita menjelaskan tentang atau menceritakan tentang suatu benda, itu kita menceritakan tentang fakta dari objek yang dideskripsikan. Makanya kita menggunakan pola kalimat simple present tense. Masih ingat kan pola kalimat simple present tense? Ya. Oke, kita menggunakan do sama does sebagai kata bantu di kalimat negatif dan kalimat tanya, dan kita menambahkan s atau es pada kata akhiran kata kerja ketika dia subjeknya she, he, it. Oke, jadi masih diingat ya pembelajarannya minggu lalu. Dan yang keempat yaitu menggunakan action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Jadi contohnya kayak makan, minum, tidur, mendengarkan, menonton, belajar, itu semua adalah action verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Oke, jadi itu adalah language features dari descriptive text. Bisa dipahami ya? Jadi ini contohnya my best friend Rama. Oke, jadi ini tadi yang disebut dengan specific partisipan. Partisipan yang spesifik yang dijelaskan, yang digambarkan itu tentang teman baikku yang bernama Rama. Jadi di penjelasan dalam paragrafnya itu kita akan menjelaskan tentang Rama, bukan tentang Anto. Oke, kalau misalnya judulnya my best friend Rama, berarti yang dijelaskan bakalan seputar tentang my best friend Rama atau teman baikku Rama. Jadi kita menjelaskan siapa itu Rama atau bagaimana orangnya, bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana sifatnya, itu semua bisa dijelaskan dalam paragrafnya. Oke, tapi itu dijelaskan pada paragraf description. Jadi diawali dulu dengan identification. Jadi identification itu mengintroduce atau memperkenalkan objek yang ingin kita gambarkan. Contohnya, my best friend is Rama and he is my classmate. Nah, di paragraf pertama ini kita sebut dengan identification karena di sini memperkenalkan siapa secara garis besar siapa itu Rama. Jadi siapa yang ini objek atau orang ini yang ingin diperkenalkan. Nah, setelah paragraf kedua barulah masuk di description. Kita sudah masuk di description atau deskripsi, mendeskripsikan lebih rinci, lebih detail tentang orang tersebut yang dijelaskan, oke? Dan bisa dilihat di sini bahwa dia menggunakan simple present tense, action verb, dan menggunakan kata sifat. Oke, contohnya, has good manners, memiliki perilaku yang baik. Oke, itu contohnya. Atau hard working, pekerja keras, itu yang dimaksud dengan kata sifat. Oke, hard working, pekerja keras. Ada tambahan kata sifat untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang objek yang dijelaskan tersebut. Oke, jadi Mem rasa cukup untuk pembahasan kita tentang descriptive text ini. Semoga kalian memahami materi kita hari ini.
tentang descriptive text. Dan untuk tugasnya hari ini, untuk tasknya atau tugas hari ini, make a sentence based on the words below using simple present tense. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang simple present tense. Nah, sekarang for today, untuk hari ini silahkan buat kalimat berdasarkan kata yang sudah memberikan di sini, nomor 1 sampai 10 dibuatkan kalimat menggunakan simple present tense. Jadi terserah kalimatnya mau dalam bentuk positif, negatif, ataupun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dipilih salah satu saja ya. Jadi satu nomor, satu bentuk kalimat saja. Nggak usah dituliskan semua bentuk kalimatnya. Jadi kalau misalnya satu katanya go, dibuatkan kalimat dalam bentuk simple present tense yang ada kata go-nya. Oke? Jadi ini digunakan, kata kerja ini digunakan untuk membuat kalimat menggunakan bentuk simple present tense. Dan bentuk kalimatnya itu terserah kalian mau buat dalam bentuk positif, negatif, ataupun bentuk kalimat tanya. Oke, jadi silahkan dikerjakan di buku tulisnya, ditulis dulu semua ini, baru dibuatkan kalimatnya, oke? Lalu digarisbawahi kata kerjanya. Oke, digarisbawahi kata yang ini. So, Mem rasa cukup untuk hari ini. I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. And I'll see you on the next meeting in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone. Bye-bye.